Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam di hari Minggu, hampir tengah malam. Ya Allah, tiap hari ya. Mudah-mudahan bisa menjawab curhatannya teman-teman. Kalau tidak bisa jawab atau jawabannya tidak membantu, mohon dimaafkan ya teman-teman. Yuk, Mas Alfaruk yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya mau nanya perihal HPP nih Kang. Hmm, HPP itu format yang benernya itu yang dihitung apa aja Kang ya? Kalau yang sistem yang kayak bisnisnya yang produksi gitu dari bahan baku, terus kayak banyak kardus, packing, lakban, thermal itu dimasukkan HPP juga, terus kayak yang karyawan atau gimana itu gimana kalau dari Kang Gani? Oke, pada dasarnya kalau di pembukuan ya HPP itu adalah yang biaya yang keluar jika jika penggunaan bertambah, biaya juga bertambah. Contoh, listrik harusnya pakai HPP. Karena kalau listriknya bertambah, kalau produksi bertambah, listriknya juga bertambah, alias dia satu apa ya, berbanding lurus. Cuman karena listrik kecil banget, jadi kita nggak masukin. Terus kayak internet, kalau internet kan nggak ya, internet nggak, karena kalau kebanyakan wifi kan bulanan. Terus kalau plastik, itu baiknya dia masukin HPP sih, apalagi setelah ada biaya proses pesanan. Dulu saya plastik itu menganggap itu operasional karena nggak semua satu satu pesanan satu plastik kan, satu apa sih OPP ya namanya, atau satu polymailer. Tapi sekarang gara-gara si biaya proses pesanan, ya udah saya samain aja HPP. Jadi secara konsep kalau di pembukuan itu adalah yang berbanding lurus sama output. Kalau produksi itu disebutnya output. Jadi kalau outputnya bertambah, biaya apa yang bertambah? Kalau karyawannya biayanya bulanan, itu bukan HPP. Kalau karyawannya biayanya per pieces, kayak borongan, ya itu HPP dong. Itu Oh sih berarti konsep umumnya. yang linear sama outputnya gitu intinya kan ya? Iya, betul, betul, betul. Tapi kalau yang memang skalanya kayak yang kecil kayak listrik tadi, kalau memang sulit ngitungnya mending nggak usah gitu ya. Iya, betul. Mending diabaikan aja yang gitu mah. Baik, terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Oh, contoh lagi kayak kalau listrik kayak mining Bitcoin, itu listrik harus HPP karena gede. Kalau kita kan ya listriknya segitu-gitu aja. Jadi ya balik lagi sih, tergantung kasus masing-masing. Oke? Kalau bensin itu Kang? Repot itu ngisinya. Ngitungnya repot, mending nggak usah. Mending Ini nggak ya usah. Kang. Oke, siap Kang. Siap. Yuk lanjut, Mas Syarkila, yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, back to school lumayan ya. Hantamannya kenceng banget. Ini sih, apa, gua mau nanya yang pembebasan pajak itu ya. Di bagian keuangan, ngurus apa itu SKB ya. Itu perlu nggak sih? Kan lumayan tuh bisa dibebasin kan. Terus ada info apa katanya bulan Agustus ada kenaikan apa tuh? Soal pajak, saya masih belum take action apa-apa karena masih terlalu simpang siur menurut saya ya. Itu SKB setahu istri saya sih. Kalau harus ngurus Cortex, bisa bahaya juga, mungkin ya, bisa bahaya juga ke bisnis yang lain. Jadi tergantung NPWP masing-masing juga. Kalau nggak ngurus, cuma 0,5%. Jadi saran saya soal pajak ini, teman-teman tenang dulu, lihat dulu situasi. Kan dari Shopee-nya pun belum jelas. Pertanyaan paling simpel aja Shopee belum jawab ya. Soal si 0,5% itu dari apa? Karena dari websitenya itu masih nggak jelas itu tuh. Itu penghasilan apa sebutnya, penghasilan bruto kan? Itu tuh Iya, setelah adminfee sebelum manfi masih belum jelas. Jadi saran saya sabar dulu, tenang, masih ada waktu. Yang harus panik yang di atas 4,8. Kalau di atas 4,8 nah harus panik. jangan diisi dulu ya. Biarin dulu aja, santai dulu aja. Nikmatin Lebih baik momen. mikirin Portugal gimana bisa menang. Itu yang harus lebih dipikirin. Oke, selamat panen Kang. Siap. Yuk, terima. Siap. Yuk, Mas Heri, gimana Mas Heri? Ya, halo Mas Kang. Kedengeran Halo, ya halo. suaranya? Kedengeran.
Oke, oke. Ya, nanti ketemu di final kan sama Argentina nanti. Oh iya, setuju. Biar jersey saya menyala dua-duanya. Iya, Setuju biar banget. final. Pertanyaan ini kan, apa itu? Aku baru ini ya, tadi lihat kata infonya itu kalau seller ngaktifin NIB itu bisa dapat diskon layanan marketplace 50%. Udah tahu belum kan ya? Atau infonya kayak gimana ya? Tahu yang ini kan, yang aplikasi apa gitu ya? Itu bukan sih? Oh, ini peraturannya itu NIB adalah kunci untuk mendapatkan diskon layanan minimal 50%. Belum memperdalam juga sih. Di platform marketplace gitu kan tulisannya kan. Gimana ya? Menurut saya kalau info yang valid ya dari seller mentor sih ya, bisa dari saya, dari Mas Sony, dari Om Botak dan sebagainya. Karena kalau dari berita di luar, berita pemerintah itu yes betul, tapi turun ke teknisnya tuh lama. Kayak PMK 37. PMK 37 itu dari tahun lalu. Kalau kita musingin dari tahun lalu sampai detik tadi, habis waktu kita. Sedangkan teknisnya baru keluar tanggal 1 Juli, itu pun belum terlalu jelas. Jadi sabar dulu Mas Heri, sabar dulu. Berarti nggak usah ngurusin itu dulu lah kan ya. Masih ini ya. Peraturannya memang gitu tapi implementasinya agak berat ya biasanya. Prakteknya karena kan harus dari sisi sistem si aplikasi marketplace-nya, juknis ya kalau bahasa di bapak-bapak di satu, petunjuk teknisnya masih belum ada. Kita diam-diam aja dulu karena kalau dipikirin kayak apa ya? Ya nggak produktif sih menurut saya ya. Ya, Menurut saya nggak produktif. Oke, maaf ya. Ya, thank you Kang. Ya. Sip, ada lagi teman-teman? Yuk Mas Iqbal Maulana yuk. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Saya rasa kalau misalnya penjualan itu tiap produk itu beda-beda nggak sih, Kang? Maksudnya ambil marginnya gitu, Kang. Misalnya gini kan, misalnya kan parfum itu kan, Kang. Parfum biasa mungkin orang ngambilnya marginnya tinggi gitu, Kang. Jadi biasa ROAS-nya rendah gitu, Kang. Maksudnya jadi lebih bersaing gitu, Kang. Kalau soalnya kan saya lihat kalau misalnya mungkin jual tas itu biasa saya lihat sellernya tuh banyak kan mungkin ROAS 20, ROAS 30 gitu. Nah, mungkin kalau parfum kok segitu kayaknya nggak jalan ya, Kang. Mungkin karena marginnya banyak jadi untuk spare iklannya tuh lebih banyak gitu. Jadi ROAS-nya mereka pada lebih rendah semua gitu, Kang. Ya, betul. Memang gitu karena ROAS itu kan kesetimbangan dari seluruh seller ya. Iya. Betul. Iya betul, Kang. Jadi kalau menurut Akang ini kalau misalnya mungkin Akang punya pengalaman parfum, kalau dari HPP itu final apa kayak mana bahasanya? HPP final gitu berapa kali, Kang, biasa kalau parfum? Wah, itu yang datang saya jarang share HPP sih ya. Oh Wah, iya. nggak tahu, no comment. Iya, Kang. Nggak tahu kalau pricingnya para seller. Kalau dashboardnya sih sering lihat, kalau HPP-nya nggak tahu. Tapi kalau misalnya HPP parfum 26.000 tuh kali 2 kayak kerendahan ya, Kang. Kayaknya sayang kalau parfum kali 2 doang. Kayaknya ya kalau saya main parfum kayaknya nggak mau main kali 2. Karena kan Iya dia sih. gelap ya. Iya. Gelap mungkin. Iya, saya lihat sih Bahan yang itu kan. sama. Saya Bahan lihat yang sama. saya lihat sih dari kawan-kawan gitu ya, emang parfum itu ngambil marginnya tinggi, makanya ROAS mereka tuh bisa lebih rendah-rendah gitu. Ya, itu valid sih memang. Banyak kan memang main ROAS rendah sih kalau parfum. Iya, oke. Ya, makasih ya, Kang. Siap. Oke, oh iya jangan lupa teman-teman, bootcamp batch 16 lagi buka nih teman-teman. Kita mulai nanti tengah Juli dan batch ini Zoom-nya tiap Senin, tapi tanggalnya belum fix nih. Antara tengah Juni banget atau menjelang akhir. Yang mau bisa japri saya ya. Yuk, masih ada waktu yuk. Ada lagi yang mau curhat? Cukup. Yuk, Kang Aming gimana? Bang, masih masalah withdraw. Dulu Kang Dani juga perasaan pernah ya BSI ya gangguan ya? Oh dulu pernah.
Pernah bikin videonya dulu ya. Terus Tapi itu jadinya masuk apa gimana Kang ini? Kang? masuk jadinya. Tujuannya masuk kok. Masuk apa mental gitu? Maksudnya mental masuk lagi ke lalu penjual. Oh enggak. Kalau saya masuk di beberapa hari kemudian. Cuma emang lama aja gitu ya. Mm-mm. Emang lama aja. Gitu Oke Kang Kang. Ami. Ini Yang kayaknya itu gede aja. banget ya nariknya ya sampai 2 jam juga dikejar. Amin ya Allah. Aman harusnya sih kalau memang gangguan dari bank aman. Yang ditakutkan udah mulai berlaku nih yang beda rekening beda KTP nggak bisa narik itu yang Enggak sih, ini ada yang sama ininya apa datanya, tapi sama pending gitu. oh ya udah sabar dulu sabar jangan terlalu dipikirin tenang hilang sih nggak akan lah jelas hilang sih nggak akan Ya, oke siap. Nuhun Kang. siap sama-sama yuk Mas Syarkila yuk Pernah ini nggak sih berhasil banding 1 poin? Gua kena terlambatan ini. Kalau ini share-share aja cara berhasilnya tuh gimana versi Kang Dani biar banding. saya udah nggak pernah banding males saya nggak pernah banding Siap. Itu Bisa penyakit Kang. kalau lagi banjir order tuh gitu ya penyakitnya emang ya. Kena 1 tuh pasti. Iyalah kalau ya 1 masih nggak ngaruh ya ke orderannya sepengalaman saya bahkan ini juga yang Piala Dunia saya 3 apa 4 ya banding males momennya udah mau habis tetap Roas rame ngaruh sih. aja Roasnya minta turunin 3 di 17 baru normal lagi itu dari 20. Si ininya ya si permintaan dari iklan Shopee-nya ya Tapi yang toko baru bagus. Toko baru itu 100.000 dapat 200 orderan lebih stabil. segar Ya nantilah kalau gua ada duit gua join podcast. siap Baru stabil lagi nih gua. Kemarin down banget. Ini udah mulai seger kepala gua. iya lagi panen-panennya harusnya peaknya tanggal 7 nih back to school Iya, anak-anak Harusnya ya? kan masuk tanggal 13. Berarti terakhir di tanggal 7, tanggal 8 tuh terakhir. Iya karena kenapa tanggal 7 karena 7 kan push dari marketplace-nya iya dan memang momennya juga iya Ini aja gua jadi peaknya memang pre-order. tanggal 7. Pre-order biar enak tuh. Pre-order 7 hari, pre-order 5 hari. Orderan sama aja. Wih mantap Ya udah lanjut lah Kang. Kepanjangan. enak kan main tren nggak pusing kan main tren Apa? main tren nggak pusing kan soal iklan Wah enak kalau udah diemin aja iklannya. Lost door pokoknya. iya yang pusing produksi Tanpa limit tuh. Oke. Siap, thank you. Mas Akil. Yuk, ada lagi? Cukup, hari ini cukup, teman-teman. Yuk, Mas Banu, yuk. Aku yang tanya. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, mau tanya tentang ini iklan ya. Jadi selama ini di toko itu, kita iklan misalkan mematok ROAS 10, tapi kita selalu dapat ROAS-nya itu 2 gitu kan. Itu sebenarnya harus ada yang dibenarkan atau gimana Kak? Kita harus bertahan berapa bulan atau harus ganti lagi iklannya gitu? Selama ini berbulan-bulan kita selalu dapatnya segitu soalnya. Berbulan-bulan? Iya, bisa hampir 2 bulan sih. Saya evaluasi itu hampir 2 bulan. Berarti itu yang salah produknya atau mungkin apanya? Wah, kalau berbulan-bulan, yang sepengalaman saya, itu sebulan ke belakang kayak gitu. Selisihnya tinggi banget sebulan ke belakang. Kalau berbulan-bulan, berarti kalau dari sisi user experience-nya kan, orang tuh ATC aja, atau orang tuh konversinya berarti rendah. Kemungkinan konversinya rendah. Terus solusinya gimana? Iya, solusinya Naikin ruasnya.
Oh, kalau naikin ROAS lagi nggak jalan. Pernah tak kasih ROAS 20 malah nggak jalan. Iklannya nggak dimakan. Kalau saya menjadi si mbaknya ya, kalau saya jadi mbaknya sih, saya lebih baik re-upload sih. Susah memang memperjuangkan yang kayak gitu. Re-upload Produk ya? lain ada yang nggak kayak gitu nggak? Nggak, re-uploadnya itu re-upload produk gitu, Kak. Kita kan yang benar-benar saya iklanin ada 3 produk gitu kan. Yang bermasalah berapa? Produk yang lain nggak saya iklanin, total produk ada 7. Yang saya iklanin 3, rata-rata 3-tiganya seperti itu semua. Makanya saya juga bingung nih otak-atiknya apa yang salah gitu kan dari toko ini gitu. Waduh. Tapi kalau kayak gitu memang problematik ya, nggak ideal ya. Kalau berbulan-bulan sih belum pernah ngalamin ya. Kalau sebulan ke belakang yes. Tapi kalau pertanyaan ini datang hampir 2 bulan sih, hampir 2 bulan kan, berarti dari bulan kemarin sama bulan ini ya, hampir 2 bulan lah Kak. Bisa dibilang udah 2 bulan kan, bisa dibilang berbulan-bulan ya, orang 2 bulan lebih ini kan. Wah, ya nggak tahu kalau, karena sebenarnya ya harusnya ya si Shopee itu nanti dia akan ngejar lagi ke angka 10. Itu akselerasi performa on. Akselerasi ya on, on. Oh ya wajar dong, wajar kalau kayak gitu. Ya. Itu wajar banget, 10 dapat 2 akselerasi performa on mah wajar. Cobain matiin kalau kayak gitu. Itu kita iklannya harus dihapus semua, bikin iklan ulang atau gimana Pak? Nggak usah, matiin aja langsung kalau akselerasi performa doang. Nanti nunggunya kita nunggu lihat hasilnya seminggu kemudian atau 2 minggu maksimalnya untuk evaluasi lagi. Ya 3 hari 4 hari lihat aja, harusnya ada perkembangan ya. Seminggu ya. 3 hari 4 hari. Kalau 3 hari 4 hari. Ya, kalau 3 hari 4 hari nggak kemakan iklannya, itu berarti kita ganti iklan atau re-upload produk. Kalau nggak kemakan setelah akselerasi performa dimatikan, itu berat memang. Itu kemungkinan ya tadi yang pertanyaan di awal ya, kesetimbangan ROAS-nya itu di angka 2 di produknya Mbak, tapi kayaknya nggak mungkin juga ya. Harusnya jalan sih. Pengalaman saya harusnya jalan, karena dia udah ngumpulin funnel banyak di ROAS 2. Nah, ketika akselerasi performanya di off-in, dia akan panen yang funnel-funnel di atas itu. Harusnya sih enggak sih, harusnya enggak. Coba dulu aja deh. Oke, siap, Kak. Ya, terima kasih ya. Siap. Hey, thank you. Teman-teman, sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa yang mau join bootcamp, boleh japri ya. Dan itu aja, sampai jumpa besok lagi. Thank you semuanya. Assalamualaikum.